Buat seorang freelance, maba, anak kampus atau anak rumahan yang pengen bisa main game desktop, budget 5 jutaan itu harus bisa dimanfaatin dengan sebaik mungkin ketika nyari sebuah laptop daily drivers. Harus kuat dari teman-teman yang bilang mending rakit PC. Kalau dulu 5 jutaan itu nggak bisa dapat banyak dari sebuah laptop, yang mana speed CPU sama GPU-nya ala kadarnya aja. Bahkan kecepatan copas-copas data juga seadanya. Sekarang bisa lebih baik lah. Gue inget banget dulu, pernah minta film sama temen itu harus tunggu sampai setengah hari copas dari laptop dia ke flashdisk punya gue. Sekarang dengan budget 5 jutaan, kita bisa dapat laptop yang udah pakai SSD. Bahkan kita juga bisa dapat Tiger Lake alias CPU-nya Intel yang generasi ke-11. Dimana dengan demikian kita bisa bawa laptop itu buat mainin game-game mainstream kayak misalnya Valorant, Genshin Impact, Dota 2 walaupun di preset low, atau game-game sekelas kayak PSCX. Itu loh game-game PS2. Oke, daripada lama-lama, berikut adalah laptop 5 jutaan keren terbaik yang boleh lo pertimbangin kalau nyari laptop di level harga tersebut. Ini gue rangkum sekitar 6 biji, 6 produk dari brand yang beda-beda. Ingat ya, laptop-laptop yang gue masukin di pembahasan ini adalah laptop yang sebatas tergolong bisa. Bukan sanggup ngelibas abis game-game mainstream. Kalau mau dipakai main game PUBG atau The Witcher, mending lupain aja. Yang 10 jutaan aja masih belum sanggup, belum kuat buat ngangket game sekelas itu. Pertama, ada laptop pertama dari Xiaomi yang masuk ke Indonesia, yaitu Redmi Book 15. Atau 15. Kita tahu kalau Xiaomi ini hobi banget ngasih HP dengan spek tinggi tapi harga semurah mungkin dari pesaing-pesaingnya. Sekarang mereka mulai masuk ke pasarnya laptop, dan senjata pertama mereka di pasaran yang laptop itu adalah Redmi Book 15 atau Redmi Book 15. Secara desain target laptop ini sebenarnya adalah buat urusan kerja kantoran. Soalnya bisa kita lihat dia desainnya minimalis banget. Nggak ada aksen yang aneh-aneh. Tapi cocok juga kok buat jadi pilihan kamu yang lagi menjalani masa kuliah. Tapi buat sebuah laptop di habitat level 5 jutaan, spesifikasi yang dikasih nggak minimalis menurut gue. Mulai dari layar TN yang udah dikasih 15 inci, bukan 14 inch kayak kebanyakan laptop di harga serupa. Terlebih lagi layarnya udah beresolusi Full HD. Dimana laptop 5 juta kebanyakan masih aja sekedar dikasih resolusi HD Plus aja. Kemudian untuk urusan konektivitas, portnya udah tergolong lengkap. Ada SD card reader, jack audio, LAN, 1 USB 2.0, 2 port USB 3.0, dan juga HDMI. Oh iya, laptop ini dia juga bisa kita buka pakai satu tangan aja. Dan itu jadi nilai plus tersendiri. Soalnya nggak banyak laptop murah yang bisa begitu. Lanjut, kita juga dapat webcam 720 pixel yang ngebantu banget kegiatan kayak belajar mengajar virtual. Oke, yang kita cari selanjutnya adalah performa kayak apa yang dikasih sama laptopnya Xiaomi yang gue maksud. Prosesornya adalah Tiger Lake alias Intel Core generasi ke-11, 2 core 4 thread yang juga satu wadah dengan integrated USD graphic. Sebagai bayangan, prosesor yang sama biasanya ada di laptop 7-8 jutaan. Jadi kita lumayan menang banyak kalau soal performa CPU. Bahkan itu dipakai buat main Valorant kita bisa lancar 60 fps ke atas di 720 pixel dengan preset lowest. Genshin Impact juga bisa 30 fps di 720 pixel dengan preset lowest juga, walau itu sering hang. Jadi ya nggak playable juga sih. Namun, sekedar buat kerjaan yang lebih enteng kayak browsingan, ngedit Photoshop, apalagi nulis-nulis skripsian itu udah aman pakai banget. Bahkan gue berani bilang, laptop Xiaomi itu yang paling aman di rekomendasi laptop gue kali ini. RAM 8GB 3200 MHz yang dikasih bawaan juga bikin kita bisa bernapas lega buat buka banyak tab Google Chrome yang rakus sama RAM. Buat penyimpanan file pribadi kita, dari laptopnya udah tertanam SSD M.2 256GB yang sayangnya masih tipe SATA, belum NVMe. Tanggung dikit. Terakhir gue bahas baterai kali ya. Kapasitasnya 48 Wh yang bisa tahan sampai 6 jam kalau dipakai buat skema semacam nonton YouTube. Supaya bisa tahu detail spesifikasinya, mending simak aja spesifikasi tertulisnya berikut. Kedua, ada Asus VivoBook 14 A420. Laptop 5 jutaan ini gue pikir worth it untuk mendukung produktivitas dan kegiatan kreatif kamu sehari-hari. Dulu gue pernah bahas atau nge-review laptop 5 jutaan, yang kalau dibandingkan sama laptop yang gue bahas ini,
Gue bilang jauh banget. Mending laptop ini aja udah tanpa debat ketimbang yang pernah gue review. Soalnya itu laptop udah lumayan lama juga sih. Oke, buat si VivoBook 14 A420. Dia secara spesifikasi udah cakep. Plus yang spesialnya adalah desain dan fitur fisik yang kerasa kayak laptop di level belasan juta. VivoBook 14 yang gue maksud punya desain dan wujud yang compact, tipis portable yang enak buat dibawa kemana-mana. Jadi kalau lu nyarinya laptop buat dibawa ke kampus, kerja kelompok atau buat belajar secara virtual, ini udah cakep. Abis itu dia punya yang namanya Ergo Lift, dimana waktu kita ngebuka laptopnya, bagian bawahnya bakalan naik dikit kayak begini, supaya ngasih ruang bernapas ngeluarin udara panas si laptopnya. Terus yang gue suka sama laptop ini adalah dia bezelnya lumayan tipis. Dan secara keseluruhan, tampilan desainnya kelihatan kayak bukan identitas sebuah laptop low budget. Soalnya warna bening dan bentuk keyboardnya cakep, kayak laptop bisnis level belasan juta. Gue jadiin nomor 2 laptop ini karena dia menang banyak dari segi desain ya. Gue jadiin laptop ini nomor 2 karena dia menang banyak dari segi desain aja ya. Kalau performa alias spesifikasi ya standar laptop yang beneran 5 juta aja. Masih aman lah. Walau kita sebenarnya bisa dapat lebih kalau nyari-nyari yang lain. Seenggaknya layar laptop ini udah Full HD. Jadi buat nonton YouTube atau nampilin visual yang butuh detail, dia bisa kelihatan jelas. Walau layarnya agak pelit warna sih karena belum IPS. Buat prosesor dia masih Pentium, dimana Pentium itu performanya di bawah Core i3. Supaya tahu detailnya simak aja spesifikasi berikut. Walau secara spesifikasi dia standaran banget, tapi udah aman lah buat jadi alat bantu lu nugas di kampus atau belajar virtual sama guru-guru sekolah. Dipakai ngedit-ngedit foto di Photoshop juga bisa. Dan kalau lu mau nyari performa prosesor yang lebih kenceng, yuk kita bahas laptop ketiga, yaitu HP 245 G7 Ryzen 3. Sebenarnya standarisasi laptop 5 jutaan itu nggak ribet sih, asalkan udah pakai SSD dan kapasitasnya cukup aja. Udah layak banget buat masuk pertimbangan. Cukup dalam artian buat backup data kita sebagai mahasiswa, data pribadi atau dokumen-dokumen kerjaan. Kalau soal performa sebenarnya ya bisa dibilang pas-pasan aja. Cukup buat kegiatan multitasking dan game ringan. CPU-nya adalah Ryzen 3 yang juga include iGPU Radeon Vega 3. Terus buat nyokok kegiatan multitasking juga, RAM-nya dijatahin 4GB berkecepatan 2400 MHz, yang juga SSD berkapasitas 256GB. Buat sekedar nulis skripsi, browsingan, edit foto, atau kegiatan ringan sejenisnya bisa dibilang ini udah aman pakai banget kok. Sementara kalau kamu mau lebih maksimal, bisa tambahin 1 keping RAM lagi di slot yang disediain, buat diisi sama RAM berkecepatan 2400 MHz juga. Dipakai buat editing video juga bisa sih, asal previewnya tuh dibikin 720 pixel aja. Begitupun dengan game sekelas Genshin Impact, GTA 5, Valorant itu bisa di 30 fps-an. Cuman resolusinya harus kita bikin di 720 pixel dengan preset grafik lowest. Sebagai laptop 5 jutaan, kita belum dapat layar IPS dan resolusi Full HD di laptop satu ini. Kalau mau cari laptop 5 jutaan yang udah Full HD, tonton aja terus video ini, nanti ketemu juga kok. Secara kekebalan, baterai laptop ini bisa tahan buat pemakaian browsing atau nonton YouTube 3-4 jaman. Dan untuk spesifikasi lengkap HP 245 G7 versi Ryzen 3 adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah Lenovo IdeaPad Slim 3 14ADA05. Cari laptop enteng-enteng itu susah-susah gampang ya. Soalnya kalau tipis dan ringan biasanya dia disunat. Punya performa yang enggak secakep laptop berat di harga yang sama. Apalagi ini kita bahasnya laptop 5 jutaan aja. Tapi IdeaPad Slim 3 ini bisa jadi salah satu pilihan yang pas. Soalnya walau compact, laptop ini udah pakai CPU yang lumayan kenceng di level 5 jutaan, yaitu Athlon Gold 3150U. Tapi harus bener ya carinya. Soalnya ada SKU dengan nama yang sama tapi prosesornya Athlon Silver 3050U. Jadi supaya nggak salah mending klik aja link di deskripsi buat pembelian kalau tertarik. Secara desain dia udah cakep kok. Keyboardnya juga enak dipakai buat ngetik. Dan yang terpenting dia bisa kita pakai buat editing Photoshop. Dan enak dipakai buat ngeliat detail visual di layar. Yep, layar laptop Lenovo 1 ini udah cakep soal nampilin detail visual kayak video YouTube atau foto RAW. Soalnya udah beresolusi Full HD 1920x1080 pixel dan punya fitur anti-glare. Sesuai dengan yang kita bilang, standarisasi laptop 5 jutaan dari Technoderm adalah wajib SSD. Dan di laptop ini udah ngasih SSD NVMe berkapasitas 512GB. Ada juga webcam 480 pixel 30 fps yang ada privacy shutter-nya. Dan untuk detail dari spesifikasinya adalah sebagai berikut. Kelima, ada laptop 14 inch dari Asus lagi, yaitu Asus E410MA. Siapa nih? Terima kasih.
Kelima, ada laptop 14 inch dari Asus, yaitu Asus E4 10MA BP456F HD. Jujur aja nggak ada bagian yang spesial dari performa laptop ini, kalau dari segi CPU sama GPU-nya ya. Tapi ada bagian lain yang ngebuat dia tergolong cakep. Misalnya RAM yang bisa di-upgrade jadi dual channel 8GB, SSD yang udah NVMe 512GB, dan berat yang cuma 1,3 kg aja. Kemudian, yang menarik dari laptop ini, menurut gue adalah desainnya. Beda sama kebanyakan laptop 5 jutaan, kita udah dikasih fitur backlight di keyboard, dimana fitur yang kayak begini biasanya ada di laptop gaming belasan juta. Terus di belakangnya lagi ada aksen kayak alfabet alien gitu yang bikin dia kelihatan kayak unique item. Terus di bagian touchpadnya dia menyatu sama numpad dan itu keren sih menurut gue. Terus karena CPU dan GPU-nya nggak makan daya listrik yang terlalu gimana-gimana, baterai Asus E4 10MA ini bisa tahan sampai 10 jam lebih loh. Sekitar itulah. Jadi buat dibawa nugas atau melakukan kegiatan di luar rumah ini bisa banget. Tapi ya itu, bagus di sebagian pasti jelek di sebagian juga. Layar laptop ini belum Full HD dan panelnya masih pakai TN aja. Belum IPS. Untuk spesifikasi detailnya simak berikut. Laptop ke-6 sekaligus yang terakhir lagi-lagi gue saranin produknya Asus, yaitu Asus E409DA. Asus sama kayak kebanyakan entry level laptop lainnya, laptop ini juga punya build quality yang sebagian besar adalah plastik. Hanya aja Asus bisa ngebuatnya kelihatan kayak metal. Terus bagian fisik lain yang menarik dari dia adalah punya sensor fingerprint yang menyatu sama touchpad. Lalu untuk spesifikasinya di sini yang jadi nilai plus adalah laptop ini udah pakai Athlon Gold 3150U. 2 core 4 thread yang performanya setara sama Ryzen 3 3200U. Sementara Ryzen 3 3200U biasanya kita temuin di laptop 6-7 jutaan ya. Jadi secara performa CPU dia udah manis. Sisanya kamu bisa simak detail laptop ini di spesifikasi keseluruhan berikut. Itulah tadi laptop entry level kelas 5 jutaan yang kita rekomendasiin buat kamu para maba anak-anak sekolahan. Semoga bisa bermanfaat dan sampai ketemu di konten teknik berikutnya.